Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel News Production. Dan kali ini saya akan mereview anime di musim summer 2021 yang ya tertinggal. Jadi saya minta maaf. Judulnya yaitu Kanujumu Kanuju. Ya, seperti yang kalian tahu, ini anime bergenre romance komedi ya. Dan setelah saya melihat full episodenya dia itu ada haremnya, jelas. Ini karena MC-nya satu, ada 4 wanita gitu ya. Studio yang mengerjakan anime ini adalah Tezuka Animation, dan adaptasinya sendiri merupakan adaptasi manga. Animenya sendiri memiliki jumlah episode sebanyak 12 episode. Jadi bagi kalian nggak tahu atau belum nonton first impression-nya ya, jadi anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bernama Mukai Naoya yang sudah berpacaran dengan Saki-Saki, wanita yang dia damba-dambakan sejak kecil. Ya, bisa dibilang mereka berdua ini Osana Najimi. Pada suatu hari, junior di sekolahnya yang bernama Inori Minase ini tiba-tiba menyatakan pernyataan cintanya kepada Mukai Naoya ini. Merasa kasihan dengan Inori Minase karena usahanya ini sudah terlalu besar. Jadi akhirnya Mukai Naoya ini memutuskan untuk menduakan si Saki-Saki ini demi bisa berpacaran dengan Inori Minase ini. Akhirnya mereka pun menjalankan hidup mereka sebagai pasangan mendua. 付き合うかどうかってそういうことじゃなくない? Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime ini ya. Nah, untuk full episodenya ya, setelah saya menonton ya full episode dari anime ini ya, anime ini oke sebenarnya. Ya kalau kalian ngomong anime ini cringe ya please jangan nonton anime ini, karena anime ini memang romance komedi ya. Jadi kalau agak nyeleneh gitu ya gak apa-apa. Alurnya sendiri menurutku pas, gak terlalu cepet kan, gak terlalu lambat. Yang bikin mengganggu di sini adalah dari karakternya ini yang cukup gak peka ya menurutku ya. Mukai Naoya ini termasuk karakter yang gak peka. Dia itu sudah sebenarnya karakterisasinya bagus loh. Dia itu kayak orang yang gimana ya, keras kepala, terus dia itu berpegang teguh pada pendiriannya itu. Tapi entah kenapa dia ini kayak kurang peka coy, sayangnya kurang peka. Kayak kalau dibilang MC anime harem ya enggak, kalau dibilang MC anime komedi ya enggak juga kan. Jadi kayak kesannya itu nanggung-nanggung gitu. Yang kurang dari anime ini sendiri adalah komedinya. Sebenarnya komedinya itu dari awal episode itu sudah bagus ya, cuman entah kenapa dari seiring berjalannya episode, komedinya itu terasa sepoh banget dan ada beberapa yang agak cringe menurutku. Terus untuk konsep ceritanya sebenarnya ini ya unik ya, karena ngeharem di dunia nyata itu kayak jarang banget ada anime yang kayak gitu. Soalnya biasanya kalau anime harem itu ya campurannya biasanya sama fantasi gitu ya. Cuman kali ini dia itu ya ngambil latarnya di sekolahan, yang bisa dibilang ini unik dan autornya cukup berani. Meskipun dari 4 wanita ini cuma 2 yang berperan besar, ya 3 lah sama Hoshisaki Rika. Jadi kira-kira itu aja untuk ceritanya. Ya ceritanya sih bagus ya untuk ukuran romance komedi ya, cuman ya komedinya ya agak sepo-sepo gimana itu seiring ke akhir episodenya gitu ya. Dan ya lebih ke slice of life ya mungkin ya. Ya jadi komedinya memudar gitu, jadi lebih ke slice of life gitu. Ya bisa dibilang komedinya gak nanggung-nanggung gimana gitu, tapi masih dapat. Oke, kita langsung aja ke karakterisasinya dan pengembangan karakter. Kita punya main karakter ini 3 main karakter lah ya. Mukai Naoya, Saki-Saki, sama Inori Minase. Mukai Naoya sudah saya jelaskan sebelumnya, dia karakternya itu tipenya itu kayak nanggung sebenarnya. Karakterisasinya itu dia itu kayak berpegang teguh pada pendiriannya, dan ya dia kurang peka. Lebih bagus kalau itu peka gitu sih. Jadi ya cool gimana gitu. Dan dia ini diperankan oleh Enoki Junya yang sebelumnya sudah menjadi Itadori Yuji di Jujutsu Kaisen. Untuk Saki-Saki ya dia ini tipikal wanita yang frontal dan cukup sundiri, tipikal anime harem banget, dan dimainkan oleh Sakura Ayane yang menjadi Shiki Iroha di Oregairu season 2 sampai 3. Terus ada Inori Minase ini tipikal anime harem juga, tipikal wanita harem juga, tipikal wanita yang diri-diri gimana gitu, malu-malu gimana ya begitulah. Cuman dia ini polos banget ya, bisa membawakan karakternya itu dengan cukup polos, yang bisa dibilang ini cukup
Owu. Dan Inori Minase ini dimainkan oleh Waki Azumi yang sebelumnya sudah main di Blend S sebagai Maika. Ya, kalau kalian tahu ya ini Waki Azumi. Kalau saya sendiri sebelumnya belum nonton Blend S. Dan kira-kira itu aja 3 main karakternya. Selain itu ada beberapa karakter gitu seperti Oshisaki Rika yang tipenya itu frontal juga, cuman ya malu-malu gimana gitu, bukan sendiri sih sebenarnya, dia itu lebih ke malu-malu, dimainkan oleh Taketatsu Ayano yang sebelumnya menjadi Ichuka Kotori di Dead Alive, series Dead Alive. Dan ada lagi Kiryu Shino yang dimainkan oleh Takahashi Rie yang sebelumnya sudah menjadi Mas Kirilet di series Fate Grand Order. Oke, jadi kira-kira itu karakterisasinya. Sebenarnya dari 3 main karakter itu penambahan karakternya sudah bagus ya. Dan ditambah lagi dari 2 karakter sisanya ini juga membuat ceritanya itu cukup dalam menurutku. Dan untuk pengembangan karakternya ini di sini nggak ada, lebih ke heroin-heroinnya gitu, sangat disayangkan sekali. Dari Mukainaya tidak ada perkembangan karakter. Kita langsung aja ke grafisnya. Dari grafisnya di sini menurutku agak kurang di sini karena dia itu cuma main pewarnaan doang, nggak ada detail-detail gimana gitu. Tapi untuk anime ukuran romance komedi, anime ini grafisnya ya standar bagus. Desain dan animasi karakter oke, stabil, jadi gak perlu khawatir. Oke, kita langsung aja ke sound yang dipakai dari anime ini. Untuk opening soundnya dinyanyikan oleh Nekri Talki yang berjudul Fusa Ketenaise. Saya kasih reviewnya. Dan itu merupakan review dari opening dari Kanojo Kanojo ini. Dan menurut saya openingnya enak didengar, membawakan kesan semangat dari anime ini. Jadi oke, lagunya juga asik menurutku, meskipun ya agak nyantui-nyantui gitu ya. Dan untuk ending songnya dinyanyikan oleh Momo Asakura yang berjudul Pinky Hook. Saya kasih previewnya. Dan ini merupakan ending song dari anime Kanojo Kanojo ini. Dan ya, di ending song ini kita ditampilkan 4 heroin kita ini memakai Mizuki atau ya bikini gitu lah ya. Bisa dibilang ya ini fan service yang oke menurutku. Ya cuman untuk lagunya sih enak sih sebenarnya. Ya cuman ya fan service-nya ya cukup oke, gak terlalu parah. Itu yang aku tahu. Oke, jadi itu kira-kira review anime Kanojo Kanojo versi Milios Production. Apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Jelas ya menurutku, karena meskipun komedinya itu agak sepo-sepo gimana gitu di akhir, tapi aku yakin kedepannya itu pasti anime ini bakalan improve. Dan ya endingnya biasa gantung coy. Kayak dari dua heroinnya itu ya Hoshisaki Rika sama Kiryu Shino itu ya masih gantung lah hubungannya sama Mukainaya ini. Jadi saya mengharapkan kelanjutannya. Dan perlu kalian ketahui Kanojo Kanojo ini manganya masih ongoing. Jadi kalau misalnya season 2 masih nutut sih menurutku, karena si Kanojo Kanojo ini seingatku sudah jalan 100-an chapter ya. Jadi ya season 2 masih nutut. Kalau gak di skip ya, kalau di skip sih ya gak tahu ya. Bisa jadi 2 tahun lagi atau ya 1 tahun ke depan lah paling cepat. Oke, jadi itu review Kanojo Kanojo versi Milios Production. Bagaimana menurut kalian? Apakah anime ini bagus? Menurutku masih bagus, di samping komedinya yang agak nanggung. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa nyalain notification button-nya untuk mengetahui update-update terbaru dari Milios Production. See you guys, bye.